هادي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربي زدنا علما ووسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبين في قلوب عبادك وأعزاء في عيونهم وجعلنا وجهاء في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد معاشر الحبائب والآباء مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kembali kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, untuk mendengar dari hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Dengan duduknya kita di sini sebagaimana Allah memuliakan kita untuk bisa hadir, kita berharap agar Allah juga muliakan kita untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan pengampunan dari Allah. Tidaklah kita keluar dari majlis ini melainkan seluruh dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari apa yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Masih di dalam bab mengenai banyaknya metode ataupun cara kita untuk melakukan daripada kebaikan. Di hadis yang ke-9 melanjutkan dari apa yang kita bahas minggu yang lalu, kita sudah tahu bahwasanya disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keimanan itu memiliki 70 lebih daripada cabang-cabang iman, dan sudah kita bahas makna ataupun maksud daripada cabang-cabang iman tersebut adalah alamat tanda jikalau kita melakukan dari apa yang disebutkan oleh Nabi sebagai cabang iman, maka hal tersebut pertanda di dalam hati kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ilmu tauhid sudah kita ketahui yang namanya iman adalah perkara yang letaknya ada di dalam hati. Sehingga untuk membuktikan sesuatu yang di dalam hati butuh perbuatan. Untuk membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita butuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan amaliyah yang mana amaliyah itu disebut oleh Nabi sebagai syu'batul iman, sebagai apa cabang-cabang iman. Sehingga jikalau ada seorang muslim, ada seorang mukmin, dionya itu sempurna di dalam melakukan, mempraktekkan daripada syu'batul iman yang jumlahnya itu 70 lebih, maka semakin sempurna juga keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, jikalau dionya itu muslim akan tetapi syu'batul iman, tanda-tanda, alamat-alamat cabang-cabang iman itu minim dia lakukan, maka itu pertanda alamat bahwa keimanan yang ada di dalam hatinya itu kurang sempurna ataupun terkikis, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ini yang menjadi pembahasan ulama tauhid, apakah keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Maka mereka sepakat, na'am, keimanan yang dimiliki oleh manusia hamba Allah kecuali para nabi, para rasul, maka keimanan selain nabi dan rasul daripada Bani Adam itu yazidu wa yanqus, mungkin bertambah, mungkin berkurang. Bertambah dengan kita melakukan amal-amal yang baik, berkurang jikalau kita melakukan daripada perbuatan maksiat, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian adapun keimanan yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul, terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan yang dimiliki oleh mereka Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak kenal yang namanya yankus.
tidak kenal yang namanya berkurang. Justru iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detiknya bertambah dan bertambah sampai sempurnanya keimanan yang dimiliki manusia adalah keimanan yang dimiliki para nabi dan para rasul, dan sesempurna keimanan yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul adalah keimanan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Adapun keimanan malaikat maka disebutkan oleh ulama keimanan mereka la yazid wa la yankus, tidak bertambah tidak berkurang. Keimanan malaikat tidak bertambah juga tidak berkurang. Nah ini, maka hadirin, disebutkan oleh Rasulullah syu'batul iman itu bid'un wa sab'un, ada 70 lebih daripada cabang-cabang iman. Fa afdaluha, dan yang paling afdol daripada cabang-cabang iman tersebut yang sudah kita ketahui minggu yang lalu terbagi menjadi 3. Ada amaliyah yang bersifat hati, ada amaliyah yang bersifat lisan, ada yang amaliyah yang bersifat badan. Fa afdaluha, maka yang paling afdol dari cabang-cabang iman tersebut adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Hati kita beriman, kemudian kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah afdolnya daripada syu'batul iman. Kenapa la ilaha illallah disebut sebagai yang paling afdol dari cabang-cabang iman yang lain, mengalahkan solat, puasa dan seterusnya daripada amal-amal ibadah yang lain? Ya sudah barang tentu, karena dengan ucapan la ilaha illallah sah keimanan seseorang. Karena berkat la ilaha illallah sah keimanan seseorang. Jikalau dia ngaku ngomong sama kita, aku ni sebenarnya hatiku ni percaya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak galak mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak pacak kita katakan dionya itu sebagai wong yang beriman. Wong yang beriman adalah ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka wajar ketika Nabi Muhammad menjelaskan afdolnya syu'batul iman adalah la ilaha illallah. Oleh karenanya hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, karena mahal la ilaha illallah ini tidak ternilai, jangan kita sembarang untuk mengkafirkan siapa yang lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Sehebat apapun perbedaan pendapat kita sama dia, selama dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan kita enteng mudah lisan kita untuk ketika kita melihat bahwa dirinya itu melakukan, meyakini, mengucapkan sesuatu yang di luar daripada keyakinan kita, lalu kita langsung ngomong sama dia, inti ini anta kafirun, inti adalah seorang yang kafir. Tidak boleh. Sehebat apapun jangan kita enteng lisan untuk mengucapkan hal yang demikian, karena itu dilarang di dalam agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih jikalau misalnya sekarang ini ada juga yang hobinya aneh-aneh, dia membahas tentang keislaman ayah dan ibunda Nabi Muhammad, atau dia membahas daripada apakah selamat paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Ini namanya hobi wong kurang gawi. Hobi wong kurang gawi, membahas sesuatu yang seharusnya tidak perlu dibahas. Memang kalau kita baca di dalam ilmu tauhid ada pembahasannya, masalah keimanan ayahanda ibunda Nabi Muhammad dan paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Mana pembahasannya itu cukup di dalam kitab ilmu tauhid. Adapun kalau kita ceramah, kita bahas itu gawak-gawak, oh ternyata kamu tahu tak ayah dan ibu Nabi itu di neraka. Naudzubillah. Naudzubillah. Kemudian dia ngomong pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib juga ada di juga neraka. Anani nyelaskan ini bukan anak kegalaan, Nabi yang ngomong. Nah, makin ngomong itu pula. Oke lah, memang ada hadisnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, yang mana sahabat tadi abahnya itu belum masuk Islam meninggal. Maka sahabat itu datang kepada Rasulullah nanyo, aina abi? Wahai Rasulullah, di akhirat kage ayahku ada di mana? Ini kan berat jawab pertanyaan seperti ini. Mak mano kamu misalnya ada wong mu'alaf, namanya Tony atau Tono. Mu'alaf, dia berubah dari Tono Tony tadi menjadi
Ahmad atau menjadi Muhammad. Keluarganya bahkan wong tua kandungnya belum masuk Islam ketika dia meninggal dalam keadaan kafir. Tidak boleh ngomong kafir non muslim sekarang ini karena kita harus bernegara, agama yang bernegara. Tidak boleh negara yang beragama. Yang benar itu agama yang bernegara, benar menurut mereka. Tapi kalau menurut kita salah sesalah-salahnya. Yang benar itu negara yang beragama. Tidak ada sesuatu yang lebih hebat daripada sesuatu yang diturunkan oleh pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ngomong bahwasanya akal, logika, pikiran, daya pikir, ilmu dan seterusnya yang kita miliki lebih hebat daripada Al-Qur'an, itu kita namanya mendustakan, membohongi kat kodrat kita dewe. Inti pacak berpikir itu dinjo otak tu dari siapa? Inti pacak nyimpulkan tu dapat ilmu juga dari otak inti itu dari siapa? Lalu tiba-tiba inti ngomong akalnya dia lebih hebat daripada Al-Qur'an. Na'udzubillah. Jadi sahabat tadi dia nanya sama Nabi Muhammad, "Aina abi ya Rasulullah, abana di mana?" Dionya meninggal dalam keadaan kafir apa non muslim? Ya kan keadaan kafir. Ya sama baik sebenarnya. Hobi diribut-ribut ke itu sengaja nak mancing kita, nak mancing kita supaya kita melok ngoceh. Ya, jangan kita terpancing makanya. Diam ke baik. Dia ribut lah sana nak mancing sekarang ini siapa namanya? BPKB apa namanya itu? BPKB namanya itu. Sengaja anak salah-salah ke? Bunyam. BPKB itu makin ngomong lo yang paling hebat musuh negara ini adalah memang pancingan itu supaya kitonyo hayal repot ngurus itu, kita lupa tujuan utama kita untuk membangun khilafah Islamiyah. Kita harus membangun khilafah Islamiyah melalui melalui majelis-majelis taklim. Kita bangun pengikut daripada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu ditakuti oleh Dajjal kedatangannya. Kedatangan Imam Mahdi ditakuti oleh Dajjal. Semakin banyak pengikut Imam Mahdi, semakin membuat runyam Dajjal dan antek-anteknya. Makanya mereka tuh ada kalimat khilafah Islamiyah tuh bunyam. Bunyam. Jadi kita jangan jadi jangan kita tidak tahu khilafah Islamiyah tuh. Anak pernah bahas waktu Maulid tempat Ustaz Umar Asgaf, khilafah Islamiyah lughatul Quran, ada di dalam Al-Qur'an. Khilafah Islamiyah lughatul hadis, ada di dalam hadis. Maka itu akan terwujud di akhir zaman dengan kedatangannya Imam Mahdi. Mau tidak mau, yang tidak mau itu Dajjal dan antek-anteknya. Jadi kita membentuk khilafah Islamiyah. Bentuknya bukan kita nak kudeta negara. Taunya Indonesia ini makmano kita nak berejo jadikan negara Islam. Bukan itu. Bukan itu yang diajarkan. Kita perlu membentuk khilafah Islamiyah melalui majelis-majelis taklim. Kemudian apa yang kita dapatkan dari majelis taklim tadi, ilmunya kita praktekkan di rumah masing-masing. Semakin banyak wong yang mempraktekkan ilmunya, semakin banyak amalnya, semakin sempurna imannya, sehingga ketika datang boneka Dajjal, dia datang kita gampang, kita kuat iman karena kita punya ilmu. Karena kata Nabi Muhammad, yang bisa membunuh Dajjal menurut sebagian pendapat hanyalah Imam Ali bin Abi Thalib. Kamu kan tahu ceritanya itu. Karena dikait-kaitkan panjang ceritanya ini. Suatu hari Nabi Muhammad lagi duduk di masjid bersama para sahabat. Kemudian masuk seorang yang dikenal jadi buah bibir sahabat waktu itu, dionya rajin ibadah. Banyak puasa, banyak sholat, banyak segala ibadah dia gawi ke. Akhirnya begitu dionyo itu masuk, Nabi Muhammad langsung ngomong kepada para sahabat, itu yang kamu omong-omongin dari tadi itu. Iya Nabi, itu wongnya hebat Nabi, luar biasa ahli ibadah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kamu tahu dah, dionyo itu di jidatnya, di keningnya ada tanda-tanda setan. Di jidatnya ada tanda-tanda setan. Nah, kemudian akhirnya sahabat kebingungan. Mana kok wong yang ahli ibadah disebut ada tanda setan? Oh, kata Nabi, kalau tidak percaya anak-anak buktikan sama kamu. Nabi nanya sama orang tadi yang masuk, Hurkus bin Zuhair namanya. Nanya Nabi Muhammad, ente pas masuk ke masjid ni apa perasaan ente yang ada di jiwa hati, di benak pikiran ente? Dia ngomong sama Nabi Muhammad, anak pas masuk ke masjid ini, anak merasa anak wong yang paling baik di antara kamu yang ada di sini. Masya Allah. Padahal yang di depan dia ada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad yang kau rasakan? Aku merasa pas masuk masjid Nabawi ini, masjid ini, aku yang paling baik di antara kalian. Ana khairukum, aku yang paling baik. Akhirnya sahabat terkejut. Wajar. Kata Nabi, pertama mereka heran. Pas Nabi ngomong di keningnya ada tanda setan. Wajar heran. Kenapa? Karena dia ahli ibadah. Nah, ketika dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW ternyata benar, maka sahabat baru tahu. Akhirnya apa? Setan tadi itu,
Setan, manusia kesetanan. Manusia kesetanan. Itulah yang sebagian pendapat ulama, menurut sebagian ulama adalah Dajjal. Itulah Dajjal. Buktinya apa? Ini. Kok ulama ngomong itu tuh Dajjal? Ana maco kitab Al-Habib Abu Bakar Adni. Yang kamu ribut kemarin ada virus corona, beliau sudah tahu itu. Memang beliau ini ahli luar biasa. Masuk. Tidak duduk sama Nabi. Manusia kesetanan itu tidak duduk sama Nabi. Padahal di depan dia ada majelis. Padahal di depan dia ada Nabi Muhammad SAW. Tidak duduk sama Nabi. Apa dia? Dia lagi ke pojokan masjid. Muka apa namanya dia solat. Tidak duduk sama Nabi, tetapi dia solat. Makanya hati-hati kamu. Kalau misalnya di masjid ada majelis taklim, jangan sok-sokan ahli ibadah, ngembek tasbih, maco tasbih dewe. Manusia kesetanan itu. Benar-benar ngomong manusia kesetanan. Kenapa? Di depan ente ada ibadah yang lebih afdol, tetapi ente sok suci. Megang tasbih, cak keyoyonian. Lebih pintar daripada ustaz yang ngomong. Jangan ujub jadi wong tu. Atau muka Quran. Atau apa dia? Tengah-tengah gaya ustaz tu sholat dua kan. Oh kaget dulu. Itulah nunjukkan ente itu tak punya ilmu. Aku ni sholat sunnah. Woi. Takoan pun lo. Salah. Wong tu kalau alim, kalau dia ngerti, selalu wong alim itu menyesuaikan dengan keadaan. Kita diajarkan di Hadramut, jikalau kita masuk masjid, di situ ada majelis taklim, lagi ceramah. Memang boleh kita sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau ditanya boleh, boleh. Cuma afdolnya langsunglah duduk. Duduklah di majelis taklim itu. Inti dengar ke, jadilah pendengar yang baik. Kenapa? Karena inti sholat, pertama inti rugi kage. Sholat inti di hatinya macam-macam. Allahu Akbar. Ustaz tadi lagi ceramah. Jadi hukumnya seperti ini. Mikir, perasaan anak salah. Nah ini rugi. Iya tak? Atau dionya itu ada kesombongan. Allahu Akbar. Sombong. Dijingoi oleh wong lain. Nganggu wong. Pas dia sholat lagi ada majelis taklim di masjid. Wong nyingok dia. Kan biasa kan kita cak itu. Kita ini kalau lagi duduk, apa yang bergerak, cepat kita nolenya. Itu namanya fudul. Itu namanya fudul. Termasuk didikan di sana juga kita tidak boleh cepat-cepat fudul. Artinya kalau ada bunyi mantep-mantep lah. Sakinah wal waqor. Kalau ada bunyi ada yang bergerak mantep-mantep, jangan fudul. Itu saben wong masuk jingok. Nah, kan gawe gitu kan. Jadi jangan, itu namanya melanggar. Kita diajari duduk di majelis taklim, tidak usah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kita ganti dengan baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Itu cukup untuk mengganti kita tidak sholat sunnah tahiyatul masjid. Balik ke cerita. Wong tadi tegak di sana di pojokan sholat. Akhirnya Nabi ngomong sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lah Nabi bertanya, siapa yang pacak mayyak tulur rojul? Dibuat sayembara oleh Nabi. Tak pernah Nabi ngomong cak itu. Siapa nak bunuh dia? Siapa nak bunuh dia? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tegak. Ana ya Nabi, ana ya Rasulullah. Akhirnya Nabi senyum. Pas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tegak tu Nabi senyum. Kenapa Nabi senyum? Karena Nabi tahu bukan Sayyidina Abu Bakar yang mampu untuk membunuh lelaki tersebut. Belari, fadol kata Nabi, silahkan. Pas ke sana ternyata wong itu lagi sholat. Ada lintasan di jiwa hati Abu Bakar As-Siddiq. Ai madai aku bunuh lagi sholat. Nabi pasti ngelagang ini. Balik dia. Mak mano katanya Nabi Muhammad? Sudah dibunuh apa? Belum Nabi. Nah ngapa kata Nabi? Ngapa belum dibunuh? Ini Nabi, apa namanya? Dionya lagi sholat. Ya sudah kata Nabi. Mayatul rajul. Nanya lagi Nabi. Siapa yang pacak bunuhnya? Nabi tahu wong tu lagi sholat. Tetap Nabi ngomong siapa yang? Oh Nabi ini teroris berarti. Nah diam-diam lah inti. Inti itu urusan negara baik, dosa ngurusi agama. Ya, kita punya apa pak masing-masing, bidang masing-masing. Wong pacak masak pempek, dak pacak masak bakso. Wong pacak masak bakso, dak pacak masak pempek. Jadinya wet kijet. Kalau apa namanya wong pacaknya pacak masak pempek, nak makso ke diri masak bakso, wet kijet. Tidak jelas kuahnya apa dia, cak kuah Taiwan ini. Nah, itu ya sudahlah. Ngam kadang-kadang ngam. Alhasil Sayyidina Umar bin Khattab tegak. Nah, anak Nabi. Oh, bagian dionian. Tidak disuruh Nabi, beliau hobi. Manggalah. Nam, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Sudah. Sayyidina Umar bersano dan pas lagi sujud. Subhanallah. Balik dia. Nah, ngapo? Tidak baca Nabi, lagi sujud. Padahal kalau logikanya itu kan disuruh Nabi.
Nak dia sojo, nak tidak terserah. Yang penting perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan berarti, berarti Sayyidina Abu Bakar itu tak nurut. Ini salah pula nyimpul kerja itu. Berarti Sayyidina Umar tak nurut. Bukan cak itu. Ini nih galo-galo sudah aturan Allah Subhanahu wa taala. Tegak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau tegak, langsung dia ngomong sama Rasulullah, "Ana ya Rasulullah, ana aqtuluh, ana yang bunuh dia." Megang pedang tadi, ana yang bunuh dia wahai Nabi Muhammad. Akhirnya kata Rasulullah, "Anta sahibuhu in adraktahu." Ini lafadznya Nabi. "Anta sahibuh in adraktahu." Inti yang pacak bunuh dia, in adraktahu, kalau sekarang ini inti pacak nemui dia. Jadi kalau di sana dia masih ada, intilah yang pacak bunuh dia. Bercepat Sayyidina Ali. Ngawat pedang berlari ngejar lanang tadi yang lagi sholat tadi, ternyata dionyo idak kati. Nah, karena idak kati inilah menurut sebagian pendapat ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar ini tanda-tanda Dajjal. Dajjal itu sudah ada dari zaman dulu tapi tidak pacak dibunuh. Kaget matinya di akhir zaman. Jadi Dajjal ini sekarang ini lagi muat majelis juga. Sama, yang tentara-tentara Imam Mahdi dipersiapkan oleh penerus perjuangan Nabi Muhammad. Tentara pengikut Dajjal juga antek-anteknya lagi dipersiapkan dan sudah ada. Nah, makanya dak pacak dibunuh. Kemudian kenapa Nabi Muhammad ngomong kepada Ali bin Abi Thalib, "Anta sahibuh." Ini hebatnya Sayyidina Habib Abu Bakar ini. Ente yang pacak bunuhnya. Ini katanya Al-Habib Abu Bakar, kenapa bukan Abu Bakar? Kenapa bukan Umar? Tetapi Ali. Oh, karena yang bisa membunuh fitnah. Bukan membunuh Dajjal. Kalau Dajjal itu gampang bunuhnya. Tetapi fitnahnya yang bahaya. Sekarang ini fitnah Dajjal sudah di mana-mana, kan? Fitnahnya. Yang model-model yang apa namanya? Yang tukang pempek mat bakso tadi itu. Itu antek-anteknya kalau itu yang lebih bahaya daripada Dajjalnya itu dewe. Lebih bahaya daripada Dajjalnya itu dewe. Ulama-ulama su lebih bahaya daripada Dajjal itu dewe yang ngomong Nabi Muhammad. Yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa katanya Al-Habib Abu Bakar Adani, Nabi Muhammad ngomong kepada Ali bin Abi Thalib, ente yang pacak munuhnya, karena Imam Ali itu babu Madinatil Ilim. Yang bisa membunuh fitnah Dajjal hanyalah ilmu. Jadi ini. Jadi kita pergi majelis taklim ini gunanya kita membentuk khilafah Islamiyah. Kita dapat ilmu. Ilmu yang kita dapatkan kita praktekkan di kehidupan seharian kita, di rumah, di kantor, di jalan. Hidupkan syariat Islamiyah. Hidupkan, tidak perlu kita pakai tulisan pakai baju la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak perlu. Yang penting inti punya hati ada tulisan la ilaha illallah. Inti di jalan, inti hidupkan syariat Nabi Muhammad. Inti di kantor, inti hidupkan syariat Nabi Muhammad. Jangan kita nih jadi wong letoy, dinjuk nota kosong langsung gugup. Ngerti tidak nota kosong? Nota kosong suruh belanja. Akhirnya nak main ke nota kan? Nah, makin main ke nota minta nota kosong. Nak markup harga naik-naikkan harga 5.000 ditulis di nota jadi 10.000. Nah, itu. Nah, yang selemah itu kita imannya. Selemah itu keimanan kita jual keimanan kita hanya dengan rupiah, Masya Allah. Main jual beli giro. Ya Allah, cuma jual beli giro dapat duit. Okelah 100 juta. Okelah 1 miliar. Habis. 100 juta itu habis, 1 miliar itu habis. Tapi kalau la ilaha illallah tidak bakal. Nah ini, jadi ayo kita bangkit. Ilmu kita praktekkan di kantor, di pasar, di rumah. Sehingga apa? Kita akan menyambut daripada kedatangan Imam Mahdi. Ketika datang Dajjal, kita tidak melok dia karena kita punya pembeda. Pembedanya adalah ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kata Rasulullah, afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal daripada syu'batul iman adalah ucapan la ilaha illallah. Maka ketika ada yang ngenjuk amalan, minta kita amalan sama dia, lalu kita dinjuk oleh beliau tersebut, seorang guru kah, seorang ustadz, kiai kah, apapun, dia ngenjuk apa dia? Banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Jangan kita ngemehkan, yai, cai yang lain baik, biasa itu tuh. Nah ini, kita dinjuk amalan la ilaha illallah itu luar biasa. Yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Kemudian, wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan syu'batul iman yang paling minim, yang paling rendah, tadi yang paling afdol. Yang paling rendah tanda-tanda keimanan adalah imatatul adza anit tariq. Ketika di jalan ada sesuatu yang mengganggu, maka kita
imatoh kita singkirkan. Nah ini sikap wong yang beriman. Wong yang beriman tuh peka terhadap kondisi lingkungan. Peka. Ada wongnya ini nih. Tidak pacak wong basing-basing. Ada wong yang dionyo itu nyingok kotor, nyingok sesuatu yang perlu dia gawekan sehagusnya, tidak digawekannya. Karena hatinya tidak tergerak, tidak digerakkan oleh imannya. Kita nyingok kotor, tidak tergerak tangan kita untuk ngembek. Hati-hati, itu adna yang paling ringan dari tanda keimanan. Yang paling ringan be kita tak baca, apalagi tengah, apalagi yang maksimal. Jadi itu, kita harus menjadi wong yang peka. Di saat apapun, kapanpun, dimanapun peran kita dibutuhkan, ayo kita berperan dengan motivasi keimanan. Jangan jadi wong yang berat untuk memberikan peran, memberikan manfaat kepada sesama. Imatatul adza anitorik. Yang paling ringan daripada syu'batul iman, kata Rasulullah, adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya, yang membahayakan dari jalan yang dilalui. Suatu hari Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, Ra'aitu, aku pernah melihat rojulan, seorang lelaki, yataqallabu, dia kular-kilir. Yataqallab itu kular-kilir fil jannati, kular-kilirnya di surga. Oh, lemak nian. Wah, bukan basing-basing. Kular-kilir dak kuan nagu. Dak kuan nagu itu tak bagus. Kular-kilir cak wong paling sibuk, dak taunya dak kati duit. Nah, megang HP jak yonya kular-kilir. Oh, saben hari megang HP, dak taunya dak kati pulsa. Nah, kok namanya. Jangankan pulsa, sinyal lagi dak kati, habis kuotanya, habis ininya gagal habis. Bahkan dak kati kali itu bulu aduh wong. Alhasil yataqallabu fil jannah. Nabi kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, aku melihat seorang lelaki yang dionyo kular-kilir di surga. Kapan Nabi nyingok? Di Isra dan Mi'raj. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi nyingok ada wong yang kular-kilir di surga. Berarti apakah sekarang ini di surga tuh sudah ada penghuninya? Jawabannya Assalamualaikum. Kan kita tahu, ya Bilal, wahai Bilal bin Rabah, aku mendengar suara sendalmu ada di surga. Nah, Bilal masih hidup. Bilal masih ada di depan Nabi. Berarti di surga tuh sudah ada sendalnya Bilal mah itu. Idawi. Di surga sekarang belum ada penghuninya. Di peristiwa Isra dan Mi'raj juga belum ada penghuninya. Ma itu juga neraka. Lalu apa yang dijingok oleh Nabi dari penduduk surga dan penduduk neraka itu gambaran. Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, timsal atau permisalan, bisa juga Allah melipat waktu. Allah melipat waktu kaget 2000 tahun atau 4000 atau seterusnya yang akan datang setelah manusia mati kalau kiamat dan mereka sudah dihisap, ada yang di surga, ada yang di neraka. Nah, itu yang dijingok oleh Nabi. Kok bisa mah itu? Yang menciptakan kalau itu Allah. Allah tuh maha ala kulli syai'in qadir, mampu. Kalau ente ngukur Allah make otak ente yang gila. Tak baca lah. Aku tak masuk akal. Ya teganglah tak masuk akal. Kau tuh siapa? Akal kau be dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa ini apa namanya, intinya di surga belum ada penghuni sampai sekarang. Lalu kapan? Kaget, tunggu kiamat, dibangkitkan bareng-bareng, dikumpulkan di padang mahsyar bareng-bareng, dihisab, disirat, kemudian baru keputusan surga atau neraka. Setelah masuk surga galo-galo, masuk neraka galo-galo, ditutup, dipanggil kambing, kabes dalam apa namanya yang di situ simbol kematian, disembelih oleh seorang, menurut ulama namanya adalah Nabi Yahya yang menyembelih tersebut, disembelih kematian tersebut yang disimbolkan dalam bentuk kambing. Lalu ada seruan, wahai penduduk surga, tak katik lagi yang namanya kematian. Oh, tambah seneng, alhamdulillah, berarti nikmatnya tidak terputus, unlimited. Nikmatnya unlimited, tak katik batas, nikmat seterus-terusnya. Kalau kita nikmat lagi lemak-lemak meninggal. Kalau kita nih kan lagi lemak-lemak makan durian, gula naik meninggal. Ada kan pada itu lagi lemak-lemak meninggal. Nah itu, jadi meninggal nih disebut oleh Rasulullah hadimul lazzat, penghancur daripada kenikmatan. Jadi jangan terbuai dengan kenikmatan dunia. Banyak-banyak kita ingat kematian, kata Rasulullah SAW. Jadi itu, katanya Allah Subhanahu Wa Taala, kematian sudah disembelih. Wahai penduduk surga, tak katik mati, senang. Kebalikannya wong neraka. Ahlan nar, wahai penduduk neraka, kematian tak katik lagi, senang kau. Oh, begitu dia. Berarti mereka tahu ternyata di neraka ini tidak kati Islam mati hidup lagi, sampai kapan? Selama-lamanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka jangan sekali-kali kita remehkan perkara surga, jangan kita remehkan perkara neraka. Jadi itu. Alhasil sekarang ini tidak kati
penduduk surga belum ada, neraka juga belum ada. Nabi ngomong, aku nyingok seorang lelaki kular kilir di surga, apa amalannya? Dia suatu hari pernah nyingok kotoran sesuatu yang mengganggu di jalan, amatohu. Dia singkir gara-gara itu nah. Akhirnya dia masuk surga. Jadi jangan remehkan perkara sepele. Daripada perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, bisa jadi yang kecil itu di sisi pandangan kita, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kan kita ini kalau yang kecil-kecil itu tidak pernah kita ingat. Yang besar-besar yang kita ingat, anak tuh haji itu lah berapa kali, umroh be tak terhitung 30 jaknya. Kemudian sedekah be. Nah, yang besar-besar kita ingat, yang kecil-kecil itu kita lupa. Kalau yang kecil-kecil masih dibangkeli, nah bahaya juga. Tambah bahaya. Yang kecil-kecil biasanya kita lupa. Kita pernah mantu wong, kita pernah ada wong berutang, kita njoi utangan, ada yang model kita anggap kecil itu terkadang kita lupakan. Yang lupa itulah ikhlas. Diibaratkan ulama, ikhlas itu seperti kita buang ludah. Kita buang ludah, tempat kita beludah, pernah tak kita tahu? Ingat. Tidak, kita lupakan sudah. Ngapain nak ingat ludah kan? Itu juga ikhlas. Ikhlas itu kita beramal dan kita lupa kepada siapa kita ngenjuk dan apa yang kita enjuk. Kadang-kadang itulah yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah SAW, al haya, sifat malu adalah syu'batun minal iman, bagian daripada iman. Sifat malu ini ditaruh di akhir oleh Rasulullah, menunjukkan sifat malu ini adalah perkara yang menjadi motivasi wong untuk beribadah. Ada malu, ada penakut. Malu itu memotivasi kita untuk berbuat baik. Kalau penakut malah kita termotivasi untuk meninggalkan perbuatan baik. Ananjukkan contoh, ente disuruh maju duduk depan ketika duduk majelis taklim atau sholat di sop pertama, yang malu. Bukan malu, penakut namanya. Kenapa? Karena ini perbuatan baik. Kadang-kadang penakut kita atas namakan malu. Disuruh berdoa. Berdoa kan, jangan, tak usah. Yang lain nih, masih banyak yang lain. Tak lemah. Tak taunya awak penakut. Tidak kati apal doa. Nah ini tipis. Beda antara penakut sama malu. Malu itu selalu memotivasi kita untuk melakukan perbuatan baik. Kalau penakut, sifat takut, kita lari dari perbuatan baik. Kalau kita lari, otomatis kita akan berbuat buruk. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mungkin ini yang bisa kita dengarkan. InsyaAllah, apa yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.